tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kemudian agenda kedua yaitu penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif kemudahan investasi Provinsi Kepulauan Riau. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna ke-7 masa sidang kedua tahun sidang 2024-2025 dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SMM, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Dewi, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati saudara-saudara pimpinan instansi vertikal, yang kami hormati saudara-saudara sekretaris daerah, para asisten, saudara sekretaris DPRD, saudara-saudara kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Rekan-rekan wartawan serta para undangan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna ini dibuka secara resmi, perlu kami sampaikan kehadiran anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Dari 43 orang yang hadir sebanyak 28 orang, izin 15 orang. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Jungto Pasal 112 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib rapat paripurna ini dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Senin tanggal 10 Februari 2025 tepat pukul 10:36 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna ke-7 masa sidang kedua tahun sidang 2024-2025 dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan hadirin yang berbahagia, dalam rangka pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebagaimana keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau nomor 19 tahun 2024, selanjutnya melalui surat nomor B/500
3/10/80/B/hukum tanggal 24 Januari 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Untuk itu, sebagaimana mekanisme pembentukan peraturan daerah, hari ini sebagaimana agenda rapat paripurna, secara resmi Gubernur Kepulauan Riau akan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 Peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib Junto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, mempersilahkan kepada Saudara Gubernur Kepulauan Riau untuk menyampaikan pidato penjelasan sekaligus dilanjutkan dengan penyerahan dokumen rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kepada Saudara Gubernur dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Kumalasari MPD. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepri Bapak Dr. Tengku Afrizal Dahlan MM yang hari ini sebagai pimpinan sidang. Kemudian anggota DPRD Provinsi Kepri yang kami banggakan, teman-teman Forkompinda Provinsi Kepri yang hadir langsung atau mewakili. Hadir langsung Ketua Pengadilan Tinggi Kepri Bapak Haji Ahmad Salihin SHMH. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri Bapak Dr. Andes Suhada SHMH. Komandan Lanut Raja Haji Fisabilillah Bapak Kolonel Penerbang Roni Widodo STMMM-Han. Yang kami hormati rekan-rekan para pimpinan instansi vertikal yang hadir, para staf ahli, para asisten, serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri, teman-teman media, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan rapat paripurna penyampaian ranperda penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ini. Karena agenda ini sangatlah penting dalam upaya percepatan penetapan ranperda penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang keberadaannya sangat diperlukan dalam mendukung terciptanya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Provinsi Kepri. Penyampaian ranperda penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kepada DPRD dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat pasal 12 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Maksud disusunnya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat, kemudian memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan aktivitas kegiatannya, kemudian menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sebagai dasar hukum untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui perencanaan, pencegahan, penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, perlindungan, pembinaan dan monitoring, serta evaluasi serta terintegrasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten kota. Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat. Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat maupun norma sosial yang berlaku melalui pendekatan informatif, dialogis dan persuasif. Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Satpol PP bekerja sama dengan pihak terkait, meliputi pemerintah daerah provinsi yang berbatasan langsung, pemerintah daerah provinsi yang berbatasan dengan pemerintah daerah provinsi lainnya, dan perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketentraman masyarakat melalui peningkatan monitoring kondisi wilayah atau lintas kabupaten kota, daerah perbatasan provinsi, pembentukan forum peduli ketentraman masyarakat, penguatan peran perlindungan masyarakat, dan pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, segenap anggota Dewan, para undangan yang berbahagia, pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum yang meliputi penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten kota dan penegakan peraturan daerah dan atau peraturan gubernur. Penyelenggaraan ketertiban umum secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dan melibatkan pihak lain, meliputi perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah, kemudian instansi vertikal, kemudian pemerintah daerah provinsi yang berbatasan langsung, dan atau pemerintah daerah kabupaten kota. Pelaksanaan ketertiban umum dilakukan melalui tertib tata ruang, tertib jalan, tertib sungai, tertib kelautan dan perikanan, tertib lingkungan, tertib energi dan sumber daya mineral, tertib kehutanan, tertib sosial, tertib pendidikan, tertib perizinan, tertib barang milik daerah, tertib bangunan, tertib pajak daerah dan retribusi daerah, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, dan tertib keadaan bencana. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat meliputi memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan. Kemudian memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga keberadaan Ranperda ini nantinya dapat meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai segala usaha kita untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Sebelum kami mengakhiri pidato ini, perkenankan kami sampaikan dua bait pantun penutup. Dahan seroja jangan dipatahkan, tersebab tempat hinggap burung tempua. Ranperda Trantibum sudah disampaikan. Semoga menjadi perda yang berguna untuk semua.
sirih berpinang kita suguhkan, lestari warisan budaya negeri. Mari bersama kita tingkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kepri. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Demikian penjelasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat telah disampaikan oleh Saudara Gubernur. Selanjutnya kepada Saudara Gubernur dan pimpinan DPRD dipersilakan mengambil tempat untuk penyerahan dokumen. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan hadirin yang berbahagia, dengan telah diterimanya dokumen rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, tahapan selanjutnya adalah pemandangan umum praksi-praksi yang telah dijadwalkan pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025. Dengan demikian, usai sudah rapat paripurna hari ini, sebelum sidang paripurna ini saya tutup, kami atas nama pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah berkenan hadir dan mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan ke-7 masa sidang kedua tahun sidang 2024-2025 hari ini, Senin tanggal 10 Februari 2025, tepat pukul 10:50 kami nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan rapat paripurna berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna ke-8 masa sidang kedua tahun sidang 2024-2025 dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif kemudahan investasi Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Dewi Komalasari, rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau,
Yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati saudara-saudara pimpinan instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati saudara sekretaris daerah, para asisten, saudara sekretaris DPRD, saudara-saudara kepala dinas, kepala badan, kepala biro di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati teman-teman wartawan serta undangan hadirin yang berbahagia. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan hadirin yang berbahagia, mengacu kepada rapat paripurna terdahulu, kehadiran anggota DPRD sebagai acuan pelaksanaan rapat paripurna ini hadir 28 orang, 30 izin 30 orang. Maaf, dikoreksi, hadir 30 orang, izin 13 orang. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin, tanggal 10 Februari 2025, tepat pukul 10:53 waktu Indonesia bagian Barat, rapat paripurna ke-8 masa sidang kedua tahun sidang 2024-2025 dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif kemudahan investasi Provinsi Kepulauan Riau, saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan hadirin yang berbahagia, dalam rangka pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebagaimana keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau nomor 19 tahun 2024, selanjutnya melalui surat nomor B/3.3.1/B-Hukum-Set/2025 tanggal 24 Januari 2025, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif kemudahan investasi Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, sebagaimana mekanisme pembentukan peraturan daerah, hari ini, sebagaimana agenda rapat paripurna, secara resmi Gubernur Kepulauan Riau akan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif kemudahan investasi Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan ketentuan pasal 156 Peraturan DPRD Kepulauan Riau nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib Jungto Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, mempersilahkan kepada Saudara Gubernur Kepulauan Riau untuk menyampaikan pidato penjelasan sekaligus dilanjutkan dengan penyerahan dokumen rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif kemudahan investasi Provinsi Kepulauan Riau. Kepada Saudara Gubernur kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri,
Ibu Dr. Anda Haja Dewi Kumalasari NPD, Wakil Ketua 2 DPRD Kepri, Bapak Dr. Tengku Afrizal Dahlan MM, pimpinan sidang hari ini. Kemudian teman-teman anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang hadir, yang kami hormati Forkompinda Provinsi Kepulauan Riau, baik yang hadir langsung maupun yang mewakili. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, kemudian para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, teman-teman media, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas pelaksanaan rapat paripurna penyampaian dan perda pemberian insentif dan kemudahan investasi ini. Karena agenda ini sangatlah penting dalam upaya percepatan penetapan dan perda pemberian insentif dan kemudahan investasi di Provinsi Kepulauan Riau yang keberadaannya sangat diperlukan dalam mendukung akselerasi pembangunan dan investasi di Provinsi Kepri. Penyampaian dan perda pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada DPRD ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat PP nomor 24/2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Secara geografis, Provinsi Kepri berada pada lintasan jalur perdagangan internasional dan berdampingan dengan negara-negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih maju dan modern. Dengan keberadaan geografis yang strategis ini, Provinsi Kepri memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis, sehingga pemerintah Republik Indonesia menetapkan Provinsi Kepri menjadi kawasan strategis guna mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan-kawasan strategis ekonomi. Kawasan strategis ekonomi dipersiapkan untuk mempercepat perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuh kembangkan perekonomian nasional. Adapun kawasan strategis ekonomi sebagai berikut. Pertama, kawasan free trade zone atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Kemudian kawasan ekonomi khusus atau KEK, antara lain KEK Batam Aeroteknik, KEK Nongsa Digital Park, KEK Galang Batang, dan KEK Tanjung Sauh yang baru ditetapkan melalui PP nomor 24 tahun 2024. Kemudian 3 kawasan ekonomi daerah memiliki sumber daya alam dengan keunggulan potensi daerah yang sangat tinggi, merupakan peluang investasi bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah, khususnya kabupaten kota di Provinsi Kepri. Penetapan status FTZ dan KEK dalam satu provinsi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia sangat serius menjadikan Provinsi Kepri sebagai tujuan investasi. Dari semua provinsi yang ada di Indonesia, hanya Provinsi Kepri yang mendapatkan 2 keistimewaan tersebut dengan status FTZ dan kawasan ekonomi khusus. Kepri sangat siap untuk menjadi pilihan investor global menanamkan modalnya di sektor maritim, pariwisata, industri, perdagangan, galangan kapal, pertambangan, dan lain-lainnya. Akan tetapi dengan berbagai kelebihan secara geografis yang sangat strategis dan beragam insentif yang ada melalui status FTZ dan KEK, Provinsi Kepri sebagai daerah prioritas tujuan investasi Indonesia belum maksimal hasilnya. Bahkan beberapa waktu terakhir setelah tahun 2020 tertinggal dari daerah lain. Jika dilihat dari realisasi investasi yang masuk, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang secara berkala dipublish, Kepulauan Riau yang selama ini mengandalkan Batam, Bintan, Karimun tidak lagi berada di papan atas daerah terbaik dalam menarik investasi, baik PMA maupun PMDN. Posisi Kepulauan Riau berada di posisi tengah dan bawah sebagai daerah tujuan investasi di Indonesia.
Kepulauan Riau tertinggal oleh Provinsi Riau sebagai provinsi induk walaupun tidak mempunyai wilayah FTZ. Saudara Wakil Ketua, segenap anggota DPRD, hadirin sekalian yang saya hormati. Perkembangan realisasi investasi di Kepri tahun 2024, realisasi investasi di Kepulauan Riau tahun 2024 berdasarkan press release dari Kementerian Investasi BKPM sebesar 47,26 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. Triwulan 1 10,28 triliun, triwulan 2 6,00 triliun, triwulan 3 14,54 triliun, triwulan 4 16,44 triliun. Realisasi investasi di tahun 2024 sebesar 47,26 triliun tersebut mengalami lonjakan yang cukup signifikan sebesar 134,5% dibandingkan tahun 2023 sebesar 20,16 triliun. Ini menandakan bahwa iklim investasi di Kepri pada tahun 2024 lebih kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti meningkatnya kepercayaan investor, perbaikan infrastruktur, serta kebijakan yang lebih mendukung investasi. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah Provinsi Kepri perlu membuat terobosan untuk tetap menjadikan wilayah ini menarik bagi investor. Upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif, antara lain dengan dilakukan melalui berbagai regulasi-regulasi yang mendukung. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasikan dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan dipadu serasikan. Di atas semua itu, keberadaan regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya serta menjalankan usahanya. Pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dimaksudkan agar penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah atau kabupaten kota. Hal ini dimaksudkan agar penanaman modal di Kepulauan Riau terdistribusi secara merata di semua wilayah dan tidak tertumpu di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun saja. Agar dalam melaksanakan kebijakan mendukung laju investasi di Kepri tidak berpotensi menyalahi aturan hukum, pemerintah Provinsi Kepri perlu menyusun sebuah peraturan daerah yang akan dijadikan sebagai dasar kebijakan mendukung upaya peningkatan investasi, khususnya dalam memberikan insentif dan atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan atau investor sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengacu pada pasal 6 ayat 3 PP nomor 24 tahun 2019. Atas dasar itulah diperlukan cara dengan menyusun regulasi yang lebih mendorong pertumbuhan investasi, yaitu mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kepulauan Riau. Terkait Ranperda ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Ranperda ini merupakan perintah atau mandatori PP nomor 24 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Kedua, sesuai namanya, pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Provinsi Kepri. Sedangkan pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas non-fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Ketiga, tujuan pembentukan Ranperda ini adalah menarik investor untuk berinvestasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing daerah, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi kriteria pemberian insentif dan atau kemudahan, bentuk insentif dan atau kemudahan yang diberikan,
jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan atau kemudahan, tata cara pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan, hak dan kewajiban, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan atau kemudahan dalam melakukan investasi, kemudian evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan dan sanksi administratif. 5. Jika Ranperda ini disahkan, pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan secara terbatas. Tata cara pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan investasi kepada masyarakat dan atau investor dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, penilaian dan pelaksanaan pemberian. 6. Pemberian insentif kepada masyarakat dan atau investor diberikan sebanyak 1 kali dan dapat diberikan kembali sesuai kemampuan daerah. 7. Pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. 8. Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemberian insentif dan atau kemudahan investasi di daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setiap 1 tahun sekali. 9. Penerima insentif dan atau kemudahan investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif yang berupa teguran tertulis dan pencabutan pemberian insentif dan atau kemudahan investasi. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga keberadaan Ranperda ini nantinya dapat memajukan laju realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala upaya dan usaha yang kita lakukan dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum kami akhiri, kami tutup dengan 2 bait pantun. Ke laut Natuna menangkap ikan, nelayan melaju dengan kapal motor. Perda pemberian insentif dan kemudahan usaha kita siapkan untuk menambah motivasi bagi para investor. Benang katun dibagi 2, di atas kain hendak dirajut. Melalui kerjasama kita semua, semoga Kepri semakin maju dan terwujud. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Gubernur telah menyampaikan pidato penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif kemudahan investasi Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kepada Saudara Gubernur dan pimpinan DPRD dipersilakan mengambil tempat untuk penyerahan dokumen. Izin Ketua, lanjutkan. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, dengan telah diterimanya dokumen rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif kemudahan investasi Provinsi Kepulauan Riau, tahapan selanjutnya pemandangan umum praksi-praksi
yang telah dijadwalkan pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025. Dengan demikian, usai sudah izin Ketua. Silakan Pak Asmin. Asmin Patros. Mohon maaf, kami dari Pansus Ranperda tentang rencana tata ruang wilayah mengambil momentum ini untuk menyampaikan kepada pimpinan bahwasanya sampai hari ini Pansus telah bekerja 21 hari kalender atau tepatnya 15 hari kerja efektif, dan alhamdulillah sudah menyelesaikan beberapa tahap, antara lain rapat internal, kemudian telah sinkronisasi dengan Pemda Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang, dan juga sudah melakukan studi komparasi di Provinsi Banten. Seharusnya hari ini Pansus ke Karimun, tapi karena hari ini ada paripurna Pak Ketua, kami memutuskan Pansus menunda jadwal untuk ke Karimun dan lain-lain untuk mengikuti paripurna ini. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini, seizin teman-teman pimpinan Pansus dan seluruh anggota Pansus, Pansus bermaksud mengajukan permohonan penambahan waktu, mengingat SK dari pimpinan adalah 30 hari. Oleh karenanya, kami sudah bisa pastikan bahwa 30 hari ini Pansus belum bisa menyelesaikan tugas ini. Oleh karenanya, kami mohon SK untuk Pansus Ranperda RT/RW, kiranya pimpinan berkenan memperpanjang agar kami bisa menuntaskan pekerjaan ini insya Allah di bulan Maret selambat-lambatnya. Terima kasih. Baik, sebagai informasi itu ya, kesepakatan pimpinan juga sudah memberikan peluang untuk diperpanjang. Terima kasih Pak Asmin. Kita lanjutkan. Dengan demikian, usai sudah rapat paripurna hari ini, sebelum sidang paripurna ini saya tutup, kami atas nama pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah berkenan hadir dan mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan ke-8 masa sidang kedua tahun sidang 2024-2025 hari ini, Senin tanggal 10 Februari 2025, tepat pukul 11:15 waktu Indonesia bagian Barat, kami nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.